Sedang viral Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, pemirsa, apakah Presiden Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa progres pembangunan IKN sudah on the right track? Lalu dari sisi ekonomi, apakah ini akan membawa angin segar? Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Mas Eko Listianto. Hai Mas Eko. Hai Mbak Regina, ya Apa kabar Mas Eko? Terima kasih sudah mau join. Alhamdulillah kabar baik. Ya sama-sama. Ya, Baik, Mas Eko, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol terkait hal ini, kita akan saksikan terlebih dahulu ada sebuah tayangan berikut ini. oke. Jadi cukup puas Pak dengan progres pembangunan IKN. Ya sampai sejauh ini masih baik, sangat baik. Bisa kita tulis hari ini bahwa Bapak berkantor pertama kali atau enggak Pak? Ya kalau berkantor ya soft ngantor lah. Berarti boleh dong Pak di foto nanti Pak. Ada meja kerjanya nggak Pak? Enggak, karena lewat ini juga, lewat kerja itu. Sampai kapan berarti Pak berkantor di sini? 3 hari, 4 hari? Ya melihat melihat situasi aja. Karena ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir, oh, kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada. Sesuai dengan rencana-rencana yang ada. Tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa. Sudah sesuai dengan itu. Ya, pemirsa, itu dia tadi adalah keterangan pers dari Presiden Joko Widodo yang mulai berkantor di IKN. Walaupun nih Mas Eko, Pak Jokowi bilangnya soft ngantor ya. Jadi masih soft ngantor gitu. Nah, tapi kalau dari Mas Eko membacanya seperti apa, Mas? Ya, ini kan ya bagian dari upaya pemerintah ya khususnya Presiden untuk menunjukkan pertama ya tekad begitu komitmen gitu bahwa memang eh, keputusan ya katakanlah untuk katakanlah membangun ibu kota Nusantara ini ke depan ya itu sudah bulat kira-kira begitu ya kan ini banyak wacana-wacana berseliweran begitu. Nah, eh, dan ditunjukkan ya dengan komitmen katakanlah dengan berkantor dengan soft office atau soft ngantor tadi begitu ya itu gambarnya semacam itu ya untuk juga saya yakin ini ada kaitannya untuk juga menunjukkan kepada katakanlah calon-calon investor begitu ya yang mungkin juga sudah pernah dihubungi oleh pemerintah ataupun juga di approach lah oleh pemerintah begitu ya, untuk menunjukkan bahwa keseriusannya tinggi begitu ya bahwa pemerintah akan membangun IKN sesuai dengan grand design yang direncanakan. Nah, kira-kira mungkin gambarannya semacam itu ya kalau dari narasi-narasi terbaru dan juga cara Pak Presiden ya berkantor di IKN ini begitu. Baik, adalah sebuah bentuk keseriusan ya berbicara juga mengenai investor yang tadi Mas Eko sampaikan gitu. Mas Eko, kemudian saat ini bagaimana sih Mas reaksi pasar begitu ya sejauh ini dengan langkah Presiden yang mulai berkantor dan apakah dapat meningkatkan kepercayaan investor sendiri terkait dengan progres IKN? Ya, kalau bagi mungkin gambaran umumnya ya, kalau saya mengamati begitu atau menilai bahwa oke ini sebuah langkah positif ya, menunjukkan keseriusan dan katakanlah ya dengan lebih serius gitu, katakanlah dengan berkantor ini begitu. Dan yang kedua, cuma memang kalau kita bicaranya soal investasi jangka panjang begitu ya, saya kok tetap memperkirakan bahwa gambaran-gambaran optimisme itu memang harus terlihat dari angka ya. Jadi katakanlah dari ya apakah nanti tiba-tiba akan banyak berbondong-bondong investor begitu ya yang masuk yang tadinya belum begitu itu kayaknya sih tetap akan menunggu dari indikator-indikator ekonomi atau potensi dari ekonomi potensi market yang ada begitu. Bahwa ini memberikan optimisme mungkin bagi investor yang sudah join ya. Nah, itu mungkin memberikan katakanlah ya angin segar lah gitu ya atau katakanlah tambahan boosting optimisme begitu. Tapi bagi yang belum masuk, nah ini tetap dugaan saya kok tetap ukuran rasionalitas tetap akan digunakan ya. Artinya oke bahwa mungkin ke depan ini akan terus berjalan, tetapi mungkin juga mereka tetap akan melihat lebih kepada progresnya karena kan ini mungkin kan lebih yang ditunjukkan ini adalah kota inti begitu sementara mungkin kan kalau bicara bisnis sebetulnya itu mungkin juga sangat
katakanlah juga yang dalam grand design ya, itu yang akan ditumbuhkan kan adalah kota sekitaran kota inti ini gitu ya, yang diharapkan itu atau wilayah di sekitaran kota inti begitu, karena di situ katakanlah pebisnis itu bisa punya katakanlah pengelolaan dan lain-lain kira-kira begitu. Jadi dalam konteks menunjukkan membangun optimisme itu ya sah-sah saja begitu, tapi dalam konteks dari sisi investor saya masih melihat mereka berhitung dalam jangka panjang begitu. Baik, Mas Eko berbicara mengenai, kota inti yang tadi Anda sampaikan dan juga daerah sekitar yang kita lihat dan juga, berkaitan dengan masyarakat sekitar pastinya. Nah, geliat pembangunan ekonomi maksud saya geliat pembangunan IKN ini, apakah bisa menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar IKN, Mas Eko? Ya, kalau kita bicaranya jangka menengah, ya sangat mungkin begitu ya sebetulnya untuk bisa menumbuhkan paling enggak dampak langsung lah gitu. Walaupun mungkin juga sudah Mmm, terasa dampaknya sekarang gitu ya. Katakanlah mungkin kan untuk katakanlah untuk ya pekerjaannya itu pasti juga butuh makan, butuh kos-kosan dan lain-lain gitu ya. Itu juga pasti memerlukan gitu ya daya dukung dari eh, komoditas ataupun juga masyarakat sekitar ya, baik untuk eh, enabler lah atau pelengkap dari katakanlah ketika pembangunan ini begitu. Eh, Ya, namun begitu ya. Kalau kita bicaranya apakah nanti ini kota ini akan segera katakanlah bisa mengangkat kota-kota lain begitu ya atau daerah-daerah lain. Nah, ini mungkin kalau dari hitung-hitungan ini mungkin masih jauh begitu untuk eh, bisa dilakukan gitu ya upaya dampak multiplier yang besar ya. Kalau dampak langsung ya pasti ada namanya juga pembangunan infrastruktur begitu kan. Pasti mhm. ada dampak langsungnya, tapi kan sejauh mana dan seberapa besar ini masih jadi tanda tanya ya. Dan juga mungkin karena ini masih terbatas ya, terkadang juga pemenuhan kebutuhannya kan harus diambilkan dari daerah lain gitu ya. Sehingga mungkin juga pada saat proses pembangunan itu bisa juga yang terjadi adalah harga-harga agak sedikit naik begitu karena misalkan makanan gitu ya dan lain-lain kan itu disuplai dari katakanlah tidak sepenuhnya ya bisa dari penajem pasar utaranya sendiri begitu. Nah, itu yang mungkin jadi concern ya terhadap harga begitu karena butuh biaya distribusi dan lain-lain. Kira-kira Oke, begitu. Mas Eko, Pak Jokowi ini kan sempat bilang bahwa, ini tuh bukan proyek yang 1, 2 tahun, tapi bisa memakan waktu 10 sampai dengan 20 tahun lamanya. Nah, bagaimana Mas Eko masa depan IKN ini? Melihat dengan tantangan ekonomi dan juga geopolitik. Ya, itu ya sebenarnya Presiden juga tepat ya bahwa menyatakan ini jangka panjang begitu Mhm. dan semua pembangunan ibu kota pasti jangka panjang. Negara-negara lain ada juga yang sedang membangun ibu kota barunya begitu. Kalau saya melihat ya dari IKN ini begitu ya. Nah, ini mungkin tantangannya adalah karena dalam proses kita membangun ini sebuah kawasan yang sangat besar dan tumpuannya adalah pada swasta sebetulnya. Kalau kan dari anggaran 500 T yang direncanakan itu kan 80% harus berasal dari non APBN begitu kan. Nah, ini challenge-nya di situ ya ketika sebuah ibu kota negara eh, yang sedang dibangun dan kemudian tumpuannya adalah di swasta karena mungkin banyak sekali rencana-rencana yang quote and quote based on market gitu ya kira-kira ya. Mhm. Financial center lah terus kemudian macam-macam ya green city dengan segala macam ininya itu. Nah, itu kalau ditumbuhkan ke swasta, nah sementara swasta itu istilahnya arah penentunya itu cuma satu gitu ya, keuntungan Mmm, gitu loh. Kalau iya. ada untung dia masuk, nggak ada untung dia diam gitu. Ya ada untung tapi hanya cuma sedikit-sedikit ya dia masih mempertimbangkan daerah lain juga gitu. Karena kalau kita bicaranya misalkan investor global, kan yang ditawari untuk bangun IKN nggak hanya yang bangun ibu kota nggak hanya Indonesia saja, kira-kira gitu. Ada daerah lain yang juga menawarkan hal yang sama, kira-kira begitu ya. Nah itulah jadi challenge kita begitu, jadi tantangan-tantangan yang memang tidak mudah ya katakanlah menghidupkan kota ini dalam 20 tahun ke depan sesuai dengan yang di master plan itu saya rasa eh, kalau dari kita lihat sekarang tuh masih berat ya karena tadi ya ini sebuah kota yang benar-benar quote and quote menggantikan Jakarta kira-kira begitu ya bukan Mmm. yang kira-kira ya tumbuh berdasarkan natural growth lah gitu ya tumbuh normal saja kalau memang bisa besar ya dibesarin kalau enggak ya
at least jadi kota administratif kira-kira gitu. Tapi kan maunya nggak begitu ya, maunya memang dari awal ini menjadi kota yang benar-benar pusat pertumbuhan ekonomi baru kira-kira gitu ya. Sebetulnya nggak ada salahnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, cuma memang menumbuhkan dari nol dengan membangun yang kira-kira sudah ada gitu ya, itu kan tentu berbeda begitu ya proses dan kecepatannya begitu. Nah, ini nanti menurut saya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana membuat yang sudah ada juga ya dalam wacana-wacana itu triangulasinya dengan Samarinda dan Balikpapan begitu. Saya rasa kok Hmm. ini harus benar-benar dalam satu kesatuan ya, karena yang sudah lebih dulu ya sudah jalan kira-kira dan juga potensinya besar itu kan Samarinda dan Balikpapan. Nah, kalau misalkan menjadi sebuah kota ya artinya harus ada yang gendong lah kira-kira gitu ya, Ya, ya bahasa betul. gampangnya itu. Kalau enggak ya akan susah begitu kalau IKN hanya maju sendirian kira-kira gitu. Nah, kemudian bagaimana Mas Eko soal target pembangunan IKN ini sendiri? Nah, kita kan tidak berbicara mengenai hanya 17 Agustus saja begitu ya Mas Eko, tapi Benar. kan ke depan ada pembangunan jangka panjang seperti ya investor yang tadi kita sebutkan. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau dari rencana-rencana ini ya, yang memungkinkan memang hanya anggaran APBN gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi cuma kan plafonnya ini sudah dibatasi gitu ya. Yang tersisa dari APBN ini tidak banyak gitu untuk IKN gitu. Memang ini tantangannya di situ gitu. Kalau mau tetap akseleratif, maka mau nggak mau harus ada dana segar kira-kira gitu ya. Nah, dana segar dari investor nggak semudah itu turun ya, karena tadi dia akan turun seiring dengan keuntungan, karena di belakang investor ada sistem keuangan, ya ada perbankan dan lain-lain yang juga menuntut bahwa uangnya juga harus kembali dan lain-lain gitu. Jadi agak susah juga gitu kalau kita memaksakan atau quote and quote bertumbuh pada investasi swasta, apalagi investasi luar negeri ya yang pilihannya itu cukup banyak kira-kira gitu untuk ditaruh di mana gitu ya di Indonesia gitu. Dan mungkin mereka juga menunggu di ujung juga bagi mereka mungkin juga nggak masalah gitu karena ditaruh di tempat lain masih untung gitu. Kalau di IKN ya agak gambling kira-kira gitulah ya kalau kita Jadi lihat wait seperti ini and gitu. see dulu gitu ya Mas Iya, Eko? saya rasa Mhm. mereka memang posisinya wait and see gitu. Nah, Hmm. keseriusan pemerintah itu yang paling mungkin memang dengan APBN gitu kan ya. Nah, nah, saya nggak tahu nih apakah akan ada revisi porsi dari APBN dan lain-lain. Tapi tentu saja kalau kita lihat hari ini ya dengan situasi APBN kita tidak mudah juga gitu ya untuk menambah porsi ke IKN gitu karena tadi ada program-program lain yang juga memerlukan anggaran tidak sedikit begitu. Baik, jadi ini, bisa dikatakan gitu, Mas Eko dari apa yang Anda sampaikan tadi ya terkait dengan berkantornya presiden, ini menjadi indikasi positif buat progres IKN atau masih panjang nih Mas, Anda ngelihatnya? Ini seperti bagi saya masih seperti promosi saja gitu seperti ketika Mmm. kemarin ke Uni Emirat Arab atau ke tempat lain gitu ya. Seperti itu dan lebih ke aspek simbolis sebetulnya ya karena ada momen sakral 17 Agustus dan itu ada deadline, ada target tertentu untuk upacara di IKN begitu ya. Ya tentu bagaimanapun ya walaupun mungkin ada beberapa revisi katakanlah jumlah orang yang tadinya upacara itu kan mungkin tidak sebanyak ketika dihitung di awal dan lain-lain itu ya at least kan terlaksana ya upacaranya itu gitu. Nah, setelah itu apakah dugaan saya kok tidak kemudian secara cepat juga terus kemudian investor berubah pikiran gitu ya untuk segera berbondong-bondong berebut untuk masuk ke IKN karena ada upacara yang dilaksanakan oleh presiden begitu. Tapi at least itu memang sedikit banyak dugaan saya juga menenangkan bagi investor yang sudah memutuskan untuk masuk kan begitu Mbak, karena kan tidak ada Mhm. jalan untuk katakanlah Keluar. keluar kira-kira gitu ya kan udah terlanjur uangnya masuk ya udah ini Iya. dibangun gitu ya dibangun dan Heeh. disesuaikan dengan harapan nanti banyak juga nanti yang kira-kira dengan ketok tular dan segala macam lah kira-kira gitu ya harapannya nanti Mhm. ada investor-investor baru masuk dan tentu itu yang diharapkan semua pihak ya bagaimanapun ini kan amanah undang-undang begitu ya jadi Mhm. siapapun presidennya tetap harus dilaksanakan ya, sejauh tidak dirubah begitu dan ya tinggal bagaimana kecepatan melaksanakannya itu ya apakah mau memang sesuai dengan gambaran di awal yaitu adalah akseleratif dengan backbone-nya swasta gitu ya atau ya sesuai dengan ini aja gitu ya kemampuan APBN dan juga ini ya katakanlah
keinginan atau minat investor begitu. Kalau saya rasa kok kalau continue walaupun tidak sangat akseleratif, dugaan saya investor lama-lama juga bisa lebih ini ya, lebih rasional gitu. Ketika rasional biasanya itu Mhm. market atau investor itu lebih ini ya, kecenderungannya lebih lebih seneng yang sifatnya rasional daripada yang bombastis akseleratif tapi kemudian dalam pelaksanaannya banyak kendala begitu. Baik baik, terima kasih, Mas Eko atas sharing-nya Iya, kita sama-sama pada Mbak. sore hari ini. Thank you juga untuk insight-nya untuk kita pemirsa Liputan 6 SCTV, Mas Eko Listianto, ini pengamat ekonomi Indef. Terima kasih sudah gabung Mas, selamat Ya, sore. sama-sama, selamat sore.